Dari jumlah ini, alhamdulillah 446 sembuh. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ketua Umum PBID, Dr. Daeng Fakih. Pak Dokter, ini sebetulnya ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Tadi Pak Dokter menyebutkan bahwa kita harus menjaga hidup bersih dan sehat untuk bisa menjaga tubuh lebih berdaya tahan terhadap virus. Tapi juga ada beberapa pernyataan yang mungkin juga patut saya tanyakan sama Pak Dokter. Bahwa soal rokok, ini yang tadi Pak Dokter sampaikan untuk dihindari, ini juga katanya bisa menyebarkan virus corona. Begini, jadi virus corona itu tersebar dari droplet ya. Apa yang kita percikkan waktu kita batuk, bersin, tertawa, ya, berbicara, ya, menghembuskan sesuatu dari jalan napas kita, itu penularannya dari situ. Memang tidak ada penelitian yang saya temukan bahwa asap rokok itu membawa virus itu, menyebarkan virus itu. Tetapi karena asap rokok itu disemburkan dari dalam jalan nafas, itu memungkinkan untuk bisa menularkan. Jangankan ada asap rokoknya ya, kita berbicara saja atau tertawa atau batuk bersin, itu dari semburan itu akan terpercik dan itu akan menimbulkan penularan. Jadi memungkinkan meskipun tidak ada penelitian yang pasti, itu sangat memungkinkan. Sama dengan waktu kita bicara, sama dengan waktu kita tertawa, batuk, dan bersin. Artinya ada risiko meskipun belum ada penelitian ya Pak Dokter? Ada resiko, ada resiko. Baik. Ya. Yang menjadi ini mungkin pemikiran orang awam, memangnya virus tidak mati kena asap rokok seperti itu. Itu pun belum ada penelitian juga ya Pak Dokter ya, bahwa asap rokok itu juga bisa membunuh virus. Begini, iya itu tidak akan mati ya dengan asap rokok ya, virus itu. Malah begini, orang yang merokok ya, itu asap rokok itu ya, atau rokok itu akan menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding saluran napas kita. Sehingga ya, di dinding-dinding saluran napas kita itu sebenarnya ada sel, ada rambut-rambut namanya silia, itu sebenarnya yang bisa melakukan pertahanan apabila kita menghirup sesuatu, ada organisme atau benda asing, sel-sel di dinding pernafasan itu akan memberikan mekanisme pertahanan. Dia akan mengeluarkan atau menangkap mikroorganisme yang terhirup oleh kita. Rokok itu akan merusak ya dinding-dinding sel itu dan akan mengganggu sistem pertahanan di saluran napas. Jadi bagi para perokok ini harus diketahui, itu akan beresiko mudah sekali ya penyakit atau virus itu masuk menginfeksi daripada orang yang tidak merokok. Anda ingin mengatakan bahwa perokok itu resikonya jauh lebih tinggi merusaknya dari virus kalau ada infeksi virus corona ini dibandingkan mereka yang tidak merokok? Iya, karena pertahanan di saluran napas itu terganggu dengan kita merokok. Oke. Memang begitu, ya. Baik. Pak Dokter, ini dengan situasi yang ada seperti sekarang, tadi juga Anda menyebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Soal kebersihan, tapi juga ada soal imunitas. Bagi mereka yang tidak dirawat, dan mudah-mudahan bukan mereka yang PDP, ODP, ataupun OTG, ada nggak langkah tertentu yang bisa dilakukan bagi masyarakat untuk meningkatkan imunitasnya terhadap virus corona ini? Begini, jadi yang menentukan bahwa yang bersangkutan dirawat atau tidak dirawat itu pasti petugas medis, ya. Okay. Jadi bagi yang tidak mengeluarkan gejala, ya, kalau istilah awamnya dia tidak jatuh sakit begitu, itu memang dimintakan untuk istirahat di rumah, ya. Apa yang dilakukan, ya, dia tidak boleh ketemu orang lain karena berpotensi menular. Kemudian dia tetap harus menjaga
kesehatannya, imunitasnya, ya, supaya dia tidak jatuh sakit, dia tetap sehat meskipun terinfeksi, ya. Kemudian dia jaga kebersihannya, ya, supaya tetap sehat. Dia jaga gizinya, istirahatnya cukup misalnya, gizinya ditambah, terutama yang mengandung protein, ya. Kemudian dia istirahatnya cukup. Kalau ini dijaga terus, maka dia dalam kondisi tetap fit, ya, imunitasnya tetap bagus. Sehingga pada saatnya nanti dengan kekuatan imunitas tubuhnya dia akan melawan virus. Tetapi kalau yang sudah jatuh sakit, dia perlu pertolongan secara medis untuk menjaga imunitasnya tetap stabil. Ya. Jadi beda dengan orang yang tidak bergejala atau tidak jatuh sakit, ya, dengan tata laksana kalau dia jatuh sakit. Kalau dengan dia jatuh sakit, memang kita harus bantu dengan obat-obatan supaya dia betul dijaga imunitasnya supaya tidak lebih buruk lagi, supaya dia bisa melawan virus. Jadi bedanya adalah kalau dia tidak jatuh sakit atau tidak bergejala, dan dia kalau sudah jatuh sakit atau sudah bergejala. Kalau sudah bergejala, mau tidak mau dia harus dirawat, harus dibantu petugas medis untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, ya, supaya dia kembali lagi imunitasnya menjadi lebih baik dan bisa melawan virus yang ada di dalam tubuhnya. Pak Dokter, supaya kita bisa segera melalui wabah corona ini, ada beberapa hal memang yang tadi saya catat yang bisa dilakukan menurut Pak Dokter. Di antaranya adalah soal tes yang harus segera dilakukan secara masif. Koreksi kalau saya salah, Pak. Terus kemudian soal physical distancing atau social distancing. Tapi di sisi lain saat ini soal mudik kan tidak dilarang. Dan ini menurut banyak orang ini akan berisiko tinggi. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar soal data menjadi lebih akurat, lebih lengkap sehingga strategi yang akan diambil itu menjadi lebih tepat? Dan kebijakan-kebijakan apa yang mestinya bukan lagi bentuknya mungkin imbauan, tapi memang sebuah keharusan yang harusnya dilakukan? Ya, baik. Kalau dari segi medis sebenarnya ada dua hal penting yang utama, ya. Yang besarannya itu hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama, manajemen pelayanan ini betul-betul dikuatkan. Tadi saya bilang bermula dari testing yang secara masif, ya, dan luas, ya. Itu harus segera dilakukan. Kenapa? Karena prinsip penanganan kasus itu harus dilakukan deteksi dini secepat mungkin, ya. Quickly deteksi. Jadi harus cepat ditemukan ini. Ya. Dengan apa itu? Dengan testing. Kalau mau cepat, ya testingnya harus cepat, luas, masif. Begitu dilakukan, ya, maka sudah terpotret mana yang dilakukan isolasi di rumah seperti yang saya katakan tadi karena dia tidak jatuh sakit atau tidak bergejala, ya, diisolasi, diawasi, sekaligus dilokalisir supaya nggak nular. Mana yang karena dia sudah ada gejala sakit, dia harus diisolasi di rumah, dia dibantu secara medis, kemudian dia bisa sembuh mengalahkan virusnya. Kemudian dari data testing juga kita akan segera bisa melakukan siapa saja yang harus di tracing ini. Di tracing untuk kemudian dilakukan testing lagi, yang ketemu itu, yang kontak yang ketemu dilakukan testing lagi, kemudian memilah lagi mana yang positif, mana yang negatif, mana yang isolasi rumah, mana yang dilakukan terapi di rumah sakit. Kalau itu dilakukan masif, ya, satu hal itu akan cepat melokalisir dan cepat membendung penularan. Baik. Yang kedua besarannya adalah seperti sering dikatakan, social distancing memang ini satu-satunya cara mencegah penyebaran penularan yang sangat efektif. Tetapi, ya, harus disiplinkan, ya, termasuk mudik nih. Mudik, menurut hemat saya memang sebenarnya mestinya dilarang, ya, mestinya dilarang mudik ini karena berpotensi menyebarkan virus ini ke daerah-daerah tujuan mudik. Baik. Sebenarnya semestinya dilarang dan semestinya para pemudik kalau dia mencintai keluarga di kampungnya,
mencintai orang tuanya untuk sekarang tidak mudik karena dia akan menyebabkan penularan kepada orang-orang kampungnya itu. Baik. Nah, itulah sebenarnya maknanya PSBB, ya. Mudik ini sebaiknya dalam kerangka PSBB sebaiknya tidak dilakukan gitu. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari. Baik.